teh. Ya emang menurut mana naturalisasi tidak berpengaruh? Gak berpengaruh gede Di timnas ayeuna. di timnas ayeuna. Berpengaruh deh. Dan berpengaruh gede. Berpengaruh. Tapi determinasinya dari Sintayong anger. Tapi kan berpengaruh aneh kan. Emang berpengaruh. Ini kan naturalisasi, proses menaturalkan, Iya. ya kan? Tapi naturalnya nggak ada gitu. Jadi proses itu yang semestinya memang toh hari ini liga kan beliau presiden dulu, gitu kan? Iya. Itu good landingnya Jokowi. Oke lah kalau politik secara politis targetnya Jokowi gitu kan, targetnya periode ini gitu kan. Dan di awal tahun tadi dibilang Erick Thohir itu belum itu mampu gitu kan. Ya memang sampai saat ini dia tidak mampu. Biasa. Gitu. Tapi versinya ini memang secara periodisasi belum selesai. Dan baru dimulai. Satu tahun awal ini. Tapi kan tidak boleh ada titik berat. Iya. Jadi kalau melihat dari situ ya sepak bola nggak bisa lepas dari politik itu sendiri gitu kan. Itu juga diakui baik dari pihak yang pro atau dari pihak yang kontra dari naturalisasi. Obrolan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Isuk timnas U19. Kan. AFF lawan Persib Eleh bieu tah. Di kosong Katebak. Permainan jauh. Jauh itu. Borneo musim kemarin udah halusnya. Halus. Bagus Nyaman. tapi Eleh pas dia kan pas di semifinal kemarin tapi itu di Liga mah belum bisa ngalahin Borneo teh. Persib. Persib. Pernah Eleh kemarin itu? Pernah itu Persib. Oh. Putaran pertama kemarin. Yang di Liga nih. Liga kan. Liga mana? Borneo. Indonesia. Borneo teh Kalimantan kan? Kalimantan mana? Kalimantan IKN. Kan ini pialanya presiden. Isuk timnas. Terjadi jang ke IKN teh jang. Jadi Mangkrak cenah we. Cuaca maksudnya goreng cuaca. cai. Listrik Jangan cuaca listrik. memadai. Ini kebayang tuh di situ. Primitif. Maka mulai saucap-ucapna ada ke masyarakatnya bakal ditagih. Oh ya. Kan pernah ngomong Juli mau pindah, berencana berkantor di sana. Sudah, tapi belum. Ingin cepat tapi Gak ingin tergesa-gesa, tapi ingin cepat. Soalnya, oh ya Ugi. Besok Rencana. tapi harus. Besok timnas U18. Halus tapi permainan. Halus, aya kan pelatih U18 mah spesialisasinya ada Sapri teh gini. Yes. Di bawah IS coach ada Sapri. Kemarin itu kan menang bahasa genep 0 lawan Filipina. Terus pertandingan kedua menang 2-0 lawan Kamboja. Besok terakhir lawan Timur Leste. Pas di atas kertas mah Nyala. bakal menangnya. Walaupun pahitna, walaupun besok kalah ke Timur Leste tetap lolos karena nggak menang 2 kali. Statistik poin halus. AFF teh. AFF. Pemainnya tidak halus Gus. Apa naya naturalisasi? Tuh, kan mau halus teman. Oh iya, Yeay. Hiji ya. hiji naturalisasinya hiji. Tinggal aja bahasa Halo. Naturalisasinya hiji si Jens Raven. Tapi kan terpengaruh kan itu. Tapi karek ngasupkeun hiji soalnya. Badan. Soalnya striker posisinya. Berpengaruh. Dengar badan. Ngaruh atau ngiru? Ya teh pemain si Jens Raven itu naturalisasi terbaru di Belanda. Main teh jeung Saliga jeung si Rafael Struijk Jadi lu berarti Liga 2. keduanya. Rafael Struijk kan lain Yong ya. Ada Den Haag di Liga 2 si ieu di naon timna teh. Pokoknya masa kompetisi jeung si Rafael Struijk umurna karek 18 tahun. Beda umur yang siapa? Jauh, beda 3 tahun, 4 tahun. Naturalisasian hiji walaupun loba kemarin. Teka pake. Ya, Nah. astagfirullahaladzim. Ada menurut Wigo menurut Korea kebeneran. Emang kabego? Kabego yang kebeneran sih teh. Ya emang menurut mana naturalisasi tidak berpengaruh?
Gak berpengaruh gede di timnas ayeuna. di timnas ayeuna. Berpengaruh deh. Dan berpengaruh gede. Berpengaruh. Tapi determinasinya dari Sintayong anger Tapi kan berpengaruh Amir kan. emang berpengaruh. Kela, cek bangga berpengaruh tuh. Kumaha order. Jawabannya diplomatis wae. Kira-kira lagi diperpengaruhkan atau enggak? Bangga mengikuti persepak bola nasional kan. Mengikuti percaloannya saja. Coba Bangga berpengaruh tuh naturalisasi Pak. Kan edan ya gencar zaman Erick Thohir lah 2 tahun terakhir. Naturalisasi setelah terakhir dulu zaman Panogri. Sebelumnya kan zaman Gonzales lah pas ketua teh saha eta teh zaman eta teh ketuana Poli lah Nurdin Halid untuk Edi. Hah? Edi Rahmayadi. Edi masih nian Pak 2000. Tapi kan zaman sebelumnya. Gonzales gak signifikan gitu. Sebelumnya Iya, Lanyala. Lanyala, zaman Lanyala. Lalu apa? Gonzales teh penyumbang terbesar gol tuh. Teh pas saya teh. Tapi regulasinya yang beda zaman. regulasi. Nah, gak signifikan gitu. Emang di plot tertentu gitu. Tapi kan Nyata 8 pemain oge gitu. Bahkan berbelas-belas. Kita jangan beres Bangga tadi. Jawaban ti Pangga lah. Yang berat refreshment, bentuk refreshment pembaruan squad. Bentuk refreshment meureun juga teh. Nah, setiap kepengurusan ge aya ciri khasnya. Misal zaman saha kayak zaman Erick Thohir, bentuk refreshmentnya dengan naturalisasi. Zaman Edi naon? zaman Edi teh wartawan baik, timnas baik. Kan? Eta zaman sebelumnya kan ada bentuk refreshment, banyak anggaran yang dipotong. liga jadi 2 nih. Oh, zaman Lanyala. Edinya? Edi. Oh, Edi. Dualisme teh. Dualisme. Anu liga jeung Liga Super Indonesia jeung Liga Primer. Liga Primer. Dualisme. Terus zaman Gonzales ketika ketua Sasi Lanyala asana mah. Oh Lanyala mentalitinya 2010 teh nya. Naturalisasi deui. Maneh setuju naturalisasi? Setuju lah mah. Oh, alasannya? Karena naturalisasi nu ayeuna pas zaman Erick Thohir pernah mengeluarkan statement. Jadi naturalisasi itu bukan program jangka pendek. Tapi program jangka panjang. Tapi walaupun jangka panjang, ada beberapa aspek evaluasi yang dikeluarkan oleh kebijakan di kubu Erick Thohir. Contohnya di umur kan dulu mah naturalisasi teh terkesan padu pemain yang pernah main di luar. Terus lah kak timnas tinggal lama di Indonesia. Zaman Gonzales dulu gitu. Tidak gitu. Tapi kan ayeuna mah kalau ada statistik data secara di timnas kan menuju ke arah kebaikan gitu. Kenapa orang setuju dengan naturalisasi? Ya, tinggal lihat kalian liga-liga no di Indonesia emang harus mengarah karena kebaikan. Ulah kebaikan atuh, progresivitas. Dia Kali kebaikan mah ada. Aya calok kene jangan. Ya, kieu statistik di Liga Indonesia, pemain nu bagus, pemain nu berkembang kan lolobana pemain luar, terus. Pemain Indonesia mana kita? Lamun misalkan pengen menggugat naturalisasi ini, bisa perbaikilah. Erick Thohir selain dari mengeluarkan kebijakan naturalisasi. Nah, ini gitu kan? Ya, sekaligus di sisi perbaikan. Ningali perkembangan di Instagram kemarin sempat rame di komen ku Kusnop Arianto nih. Nyamanana miris ningali liga usia sabaraha? U11. Liga gajah gitu ada pengaturan skor mulai di bawah gitu. Terus beberapa kali pemain atlet main bal di komen ketika aya ajang pencarian bakat terkesan si kompetisi itu teh orang dalam lah dan sebagainya. Jadi naturalisasi teh trennya positif lah untuk timnas. Ya, Erick Thohir pernah menjabat di mana sih? Terus terkesan kayak naturalisasi di Indonesia teh kayak wah gitu, padahal negara-negara luar banyak yang melakukan naturalisasi kok, kayak pernah Deco asana. Deco justru Portugal. Karena itu Deco Portugal kan lain dari si Deco. Brazil sih tadi asana mah. Nu pernah gitu mah Diego Costa dia pernah. Deco teh bukan Portugal sebenarnya. Brazil lah. Tapi Brazil. Justru karena itu ya naturalisasi sekarang kurang baik gitu bagi sepak bolanya, bukan bagi timnas, bagi sepak bola Indonesia. Karena kan tadi masalah udah disebutin, liga gak jalan dengan baik. Terus teh
liga di umur U11 sepak bola gajah. Terus naturalisasi anu semakin gencar. Ya we. Kenapa nu Pak Arianto berpandangan seperti itu? Sejalan dengan Evan Dimas yang mengatakan ya harusnya yang dibangun tuh grassroots gitu, input yang dibangun tuh bukan hanya output gitu. Tapi kan ya mungkin Erick Thohir pun kalau melihat secara statement kebijakan yang dikeluarkan oleh PSSI ataupun oleh Kemenpora, ya kan mungkin punya target yang dikejar oleh Indonesia tuh sekarang apa? Kalau saya melihat secara target statistik ya fine gitu. Tapi melihat dari sisi politisnya lah Pak, ketika Erick Thohir akhirnya ditunjuk jadi ketua PSSI, minta ditunjuk. mengajukan diri Daftar. Tapi kan di belakang daftar itu ya kita tahu lah presiden daftar menang. daftar mana presiden merenges anjing pusing ya main bal nya diurusna balik gitu istilahnya sederhana ditunjuk misalnya teh di belakang layar teh. Kenapa Jokowi pusing dengan main bola? Nah, tahu lah tuh. Karena Pak Jokowi tidak paham dengan manajemen sepak bola gitu makanya menunjuk orang yang profesional di bidang manajemen dan dia percaya kepada Erick Thohir sih gitu Yang punya track record. yang punya track record kapabilitas. Daftar heula kan? Daftar pemilihan menang. Dia nu ngundurkeun diri hiji. Gila gambarannya. Kemarin nonton Euro final negara mana? Inggris, Spanyol. Kapasitas liganya dia kumaha? Baik, luar biasa. Luar biasa kan, ya liga terbaik bahkan liga Inggris lima besar bisa lah, lima dikatakan. besar. Dua-duanya liga 5 besar terbaik. Nah pertanyaannya buat sepak bola nih, bukan buat timnas doang. Ya perencanaannya harusnya jangka panjang tuh bukan timnas berhasil lolos Piala Dunia unggul, tapi sepak bola di Indonesia sendiri berjalan dengan baik. Jadi muncul Evan Dimas mahnya. Tapi itu saya Evan Dimas pernah ngomong kumaha. Ada di satu wawancara ngomong lah teh kieu. Jadi anak-anaknya harus diajarkan sepak bola, bermain sepak bola yang benar, bukan diajarkan memenangkan pertandingan doang gitu. Oh iya berarti penyakit kronisnya di sistem pembinaan sepak bola. Ya kronis, harusnya yang diutamakan itu sebagai fondasi sepak bola Indonesia. Coba kalau di skala prioritas kan heula. Skala prioritas. Kalau disebut kronis gitu kan stadium sabaraha ya. Stadium untuk pemenang. Stadium general. Bahkan lain stadiumnya kritis yo. Ya kan kalau statement dari Erick Thohir gini kan, bukan katanya ketika ditanya oleh beberapa media apakah hanya akan memperbaiki timnas dan prestasi timnas sementara pembinaan sepak bola dari mulai usia muda ditelantarkan. Jawaban dari Erick Thohir, tidak, kita bukan menelantarkan pembinaan, tapi kita prioritasnya dulu katanya untuk sekarang lebih memprioritaskan timnas. Nah setelah timnas ada tahun ini nih 2004 sampai seterusnya baru nih masuk ke liga. Makanya kalau urusan timnas yang ngomong pasti selalu Erick Thohir. Sementara wakil-wakilnya katanya fokusnya di pembenahan liga dan sebagainya, wasit dan sebagainya. Katanya seperti itu. Iyalah, secara mikro ya. Misalkan Toblongan ingin memenangkan Liga Parung Ponteng misalkan. Bojong Asih. Liga Bojong Asih. Mau mengambil pemain-pemain lah dari luar, lain dari pemain Parung Ponteng. Hanya untuk memenangkan Liga aja gitu gambaran nama Indonesia. Tapi kayak ayah hitungan punya target kan, Oke, target kemarin melebihi ekspektasi. Betul. Bahkan bisa masuk lewat ronde 3. bisa masuk semifinalnya dan hampir ke Olimpiade. Betul. Hampir ke Olimpiade. Ya. Tapi saat targetnya tercapai, kan mubah jadi nama. Temu bang Renjang karena lolos Piala Asia U23 sejarah kan baru pertama sekarang. Terus langsung masuk semifinal. Secara prestasi mah temu bang Ren. Ayeuna hungkul pertanyaan anak. Nah setelah ini apakah akan dilanjutkan dengan tren positif pembinaan liga atau tidak? Kan itu pertanyaan nama. Tapi di sisi hukum kan diberi keleluasannya pada naturalisasinya, diberi peluang gitu. Lamun Indonesia tuh
sistem kewarganegaraan itu berdasarkan tempat lahir orang tua, berdasarkan darah orang tua atau berdasarkan kelahiran si orang ini? Darah. Kalau di Indonesia mah darah kalau nggak salah. Ada Darah. dua sih. Ada kelahiran. Jus, apa sih? Jus sanguinisnya. Nah, itulah. Jus sanguinis sama jus Boleh. solid. Nah, intinya dua itu kan. Hmm. Nah, jadi walaupun istilahnya dia lahir di luar, tapi ada darah Indonesia. Yang orang tuanya Salah satunya Indonesia. Indonesia. Bahkan kalau tidak salah kan keturunan juga tidak hanya tidak orang tua langsung ayah ibu tidak. Iya. Tapi di kakek nenek kan. Iya. Terakhir di Di kakek nenek kan. Jadi ya khusus untuk bola kayaknya sepertinya itu lebih ada terkhusus untuk proses naturalisasi kan. Gitu. Terus kan kalau zaman Gonzales mah dulu yang pakai naturalisasinya itu yang syaratnya harus 5 tahun menetap terus-terusan di Indonesia atau 10 tahun tidak terus-terusan. Ya. Nah kalau sekarang kan beda tuh, zaman sekarang tuh yang istimewa. Kalau ada kepentingan untuk negara, ini berarti anak-anak ini yang dinaturalisasi itu punya kapabilitas untuk dianggap penting untuk urusan negara. Makanya pakai syarat. kepentingan untuk negara itu kan masih luas Iya. maknanya. Jadi bisa berinterpretasi. Dalam hal ini meren prestasi timnas balik deui. Iya. Kepentingannya eta. Tapi main di liga mana sih emang? Liganya sekarang yang di timnas senior dan U23 Paling bagus lah di liga mana? Belanda sama Belgia lah masuk. Utama. Beberapa orang utama. Tapi kan mun melihat intrik pemain kan ini ditawarkan. Ditawarkan siapa yang ingin membela timnasnya. Ditawarkan, terus juga ada yang mengajukan. Ya. Contoh target yang sekarang oleh Romani oleh kan menolak. Ya. Kenapa menolak? Karena ada kemungkinan Dia dipanggil dia bisa masuk timnas Belanda. Beda jeung si pemain sayap kiri teh. Orat Mangun. Bukan si Perdong. Si Perdong mah kenapa mau? Karena dia belak-belakan udah gak memungkinkan di timnas Belanda. Tapi kan jadinya pemainnya tehnya Itu bisa jadi alasan cari untung gitu. Iya ngomongkeun untung atau ngomongkeun naon ya? Ya bagi pemain naturalisasi kan Pasti ada keuntungannya. harus dipertanyakan juga. Bener tuh bela Indonesia teh atau cuma biar karir dia Atau Indonesia numulung muntah gitu. Nah, gitu. Kan Tapi ini menarik Pak. Ketika naturalisasi gencar dilakukan oleh PSSI, kemudian ada anggapan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi ini adalah buangan dalam tanda kutip di negara asalnya, Belanda, Belgia dan sebagainya. Tapi kan dilihat juga kualitas mereka memang di atas rata-rata pemain lokal kita gitu. Di atas rata-rata. Oke, kunci pemain di U23 kemarin. Oke, Coaon. Ya. Benar-benar berpengaruh gitu. besar. Habner, oke. Ya. Tapi kan di sisi lain masih ada Arhan Ferdinand Iya. dan juga Hernando. Iya. Dipanggil nggak? Dipanggil. Fair kan? Main mereka semua bareng. Ya, jadi membuktikan bahwa kualitas pemain kita pun nggak kalah sama pemain buangan-buangan itu. Arhan gitu. main di mana? Sekarang di Liga Korea. Liga Korea. Di Liga Korea. Punya kualitas kan? Punya. Indonesia tidak menghilangkan itu kok maksud saya tuh. Di collab berarti. Collab kan? Dan timnas pun yang melihat gitu potensi-potensi yang ada, tidak semuanya pemain naturalisasi langsung dibawa kan? Emang naturalisasi gak apa-apa. Ya maksudnya juga kemarin si Laporte kan asalnya di Prancis. Mudanya timnas Prancis nih. Timnas Prancis kan, bahkan Piala Dunia masih di Prancis. Piala Dunia sebelumnya wah, masih main di Prancis. emang bukannya syarat di naturalisasi itu ketika si pemain udah punya caps 3 kali di timnas senior, dia udah nggak bisa dinaturalisasi, atau si Laporte mah mainan di timnas muda? Bisa, tapi ini tergantung kebijakan setiap negara. Setiap asosiasi. Soalnya kan si Kayak aturan FIFA mesti 3 kali main di timnas senior satu negara, terus main 3 kali caps, udah nggak bisa pindah lagi ke negara lain. Kalau ya berbicara aturan FIFA kan. Kan semua kayak ada agennya kan. Pada manajemennya gitu. Yang agen. Ada manajemennya. LPG Oknum. Ada manajemen. Ada manajemennya.
Ya di Indonesia aja dari sisi manajemen bisa diotak-atik gitu. Termasuk dari sisi aturan. Apalagi permainan sekelas FIFA. Iya. Ada. Iya. Dan skandalnya terdengar banyak gitu kan. Ya kan? Ya tapi kita bahas nanti lah itu skandal FIFA. Kita fokus naturalisasi lah. Jadi anjir, bener kan? Terus lanjut Pak terkait apa namanya naturalisasi Indonesia. Secara jangka pendek mungkin iya. Sekarang sudah terpenuhi target-targetnya. Tapi apakah kita akan selalu bertumpu pada pemain naturalisasi kan itu oke kemarin. Ya sekarang rasio dari prioritas pembangunan sepak bola di Indonesia menurut teman-teman ini kira-kira harus dengan rasio seperti apa antara naturalisasi atau dengan produktivitas yang dibangun untuk peningkatan SDM khususnya di sepak bola dari tingkat yang paling bawah gitu kan sampai dia bisa masuk sampai bisa dibicarakan terkait prestasi di kancah internasional. Ya. Dari Ilham. Kalau menurut saya pribadi sih ya, sebetulnya nggak harus bertumpu kepada naturalisasi ya. Karena poin yang tadi saya ambil itu cuma sekarang tuh skala prioritas yang dibawa oleh PSSI lebih ke naturalisasi. Karena memang ada kebutuhan ya seenggak-enggaknya juga ketika timnas naik nih prestasinya. Dengan walaupun di bawahnya ada perdebatan antara coach Justin dan Bung Toel, tapi kan itu menghidupkan atmosfer sepak bola Indonesia kan. Untuk jangka pendek sudah terpenuhi. Nah mungkin kalau menurut saya pribadi, atmosfer persepak bolaan Indonesia, iya, bukan karena ada tujuan apa gitu. Untuk dari sisi kontennya, Atmosfer komentator. iya tapi kan Sosial media. tapi kan seenggaknya itu menghidupkan. Iya, suasana kritik harus tetap dibangun berarti. Iya Ya. kan, saya nggak menyalahkan keduanya. Kalau saya tahu Bung Toel dan kapasitasnya yang dia bangun, terus ya sama aja kayak saya sama Sidki gitu. Ini yang Pro. mungkin agak mungkin pro dengan kebijakan naturalisasi, tapi yang ini ingin mengedepankan sisi pembinaan gitu kan. Tinggal sekarang kalau menurut saya pribadi tadi pertanyaan dari Angga adalah sisi evaluasi yang sudah dilakukan oleh PSSI ya tentang naturalisasi kedepannya harus dibarengi dengan pembinaan Liga Indonesia juga. Ya. Cuman kembali lagi, apakah ketika pembenahan ini bisa dilakukan secara instan? Kan dari dulu pun mau ketua PSSI-nya siapapun selalu berbicara tentang pembenahan, tapi kan hasilnya nihil kan. Nah sekarang karena memang kemungkinan naik prestasinya dan memang diangkat dengan pemain naturalisasi, saya kira ya untuk PSSI hari ini sudah memenuhi kebutuhan prioritas yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita lihat 3 tahun terakhir lah dari sisi prestasi timnas, jelas trafiknya naik terus, trafiknya naik terus. Tapi liga stagnan nih, liganya tetap sekarang di Asia kalau nggak salah urutan 23 di Asia, bahkan lebih bawah daripada Liga Vietnam, Thailand jelas lah itu. Yang menyebabkan itu apa? Itu kan manajerial pembinaannya tuh ya. Iya kan, menjadi pembinaan kan. Kita ngomongin gini loh, kenapa kemarin Erick Thohir memprioritaskan timnas? Kan memang ada target yang dikejar kan. Misalkan dikejar siapa nih? Ya kan Piala Asia, belum kualifikasi Piala Dunia, gitu kan. Otomatis ini targetan yang dekat yang akan kita hadapi gitu kan. Kenapa kemarin Erick Thohir lebih ke memprioritaskan di sana dulu? Yang memang itu yang dikejar oleh timnas juga kan, dan itu juga mempunyai daya jual yang bagus juga buat warga Indonesia juga kan. Kalau itu Cid, dia kan pemain bola ya, pemain futsal, apalah kumaha manajemen usia muda teh. Kumaha sih orang kan ngomongkan manajemen usia muda, pembinaan usia muda. Jadi fundamental itu ada di kompetisi. Untuk yang sifatnya game lah gitu, ada di kompetisi. Contoh ya, kenapa cupang mahal? Karena ada kompetisinya. Nah, melihat tadi gambaran yang sepak bola gajah Nusa 18. Jadi dulu orang zaman SMA tuh masih ada loh porkotnya yang antar kecamatan gitu masih ada gitu. LPI Liga Pendidikan Indonesia. Terus teh dari perseni bahkan pernah pemain timnas yang santri itu dari Liga Santri, si Rapli
itu kan dari Liga Santri. Nah, kenapa nggak dibangun dari Atmosfer yang itu. atmosfer yang itu gitu, dari kompetisi yang grassroots gitu. Karena hari ini itu tidak memungkinkan. Ya, berarti dimulainya barangkali bukan dimulainya ya, karena kita positif aja. Mungkin ketua-ketua yang sebelumnya juga sudah memulai gitu, walaupun banyak korupsinya daripada memulainya gitu. Dan sekarang kita menyimpan harapan baru kepada Erick Thohir gitu selaku ketua baru. Coba kita Tapi geser. nggak kelihatan harapannya. Nah, lihat. Kayak Pak dulu. Kita geser dulu ya. Dari mulai pra PSSI yang beredar hari ini. Oke, dengan berbagai konflik dan tadi yang sudah dibangun, termasuk juga informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang berbasis di grassroots, kita hantarkan dulu nih dari pra PSSI periode Erick Thohir. Ketika Erick Thohir jadi, kalau bahasanya Pak Agus ini, itu kan ditunjuk oleh Jokowi. Iya. Mungkin diizinkan untuk mencalonkan ya sebagai menteri. Karena kalau presiden langsung intervensi kan menyalahi aturan gitu. Jadi Satu itu, ya. Kedua tidak mungkin, Ya. gitu kan? Tidak mungkin secara langsung, secara tidak langsung mungkin. Iya. Terus Nah, intinya siapa? Karena Erick Thohir ini pembantunya Jokowi, ya kan? Menteri, Iya, kan betul. pembantu presiden. Betul. Statusnya pembantu Pembantu presiden. Kemudian siapa wakilnya? Yang cewek itu? Ratu Tisa. Ratu Tisa sama yang satu lagi yang mengundurkan diri itu? Yang laki-laki kan? Lupa saya namanya. Nah, kalau dilihat dari sisi proses gitu kan, dan dilihat dari sisi momentum gitu kan, yang jelas ini kan antara satu ada kepentingan, ya kan, antara kepentingan keberlanjutan untuk presiden yang terpilih dan berikutnya, atau juga untuk landing daripada Jokowi ini untuk good landing, untuk good landing ya. Coba sebentar dulu, sehingga kan perlu kita sadari dan perlu kita analisis juga. Kenapa titik beratnya di naturalisasi hari ini? Toh diakui dong, yang kontra tetap bahwa naturalisasi ini tidak berbasis pada akar masalah sesungguhnya gitu. Terus yang naturalisasi, ya hari ini ada kesempatan kemenangan dari sisi ya sebagai bentuk prestisenya periodisasi hari ini gitu. Ya. Terutama menurut saya bukan periodisasinya Erick Thohir, karena Erick Thohir nanti ini kan selesai di tahun 2029 gitu. Sementara Jokowi di tahun ini gitu. Iya. Jadi ini untuk prestise siapa gitu. Iya. Ya kan? Ini kita tanyakan langsung ada pegawai Kemenpora di sini. Saya dibarati kan? Ini pegawai Kemenpora Klarifikasi. Habis dari undangan. Dengan mantan. Tapi kan dia, Gus. Nah, semudah gila kalau dulu gak? Lawan sob. Salah satunya datang ke undangan mantan ya. Benar tuh? Ini sama halnya seperti yang tadi. Yang satu tidak diajak masuk ke timnas di sana. Yang satu memang akan diajak, akhirnya tidak dipanggil. Yang ini yang dipanggil karena tidak akan diajak. Berarti iya mah juga penepungan mantan gitu. Benar, asup analoginya. Tunggu ayam. Bagi orang hari ini ya terlepas dari tadi kepentingan apapun gitu ya, dengan proses Erick Thohir. Erick Thohir punya kapasitas daripada PSSI diurus dan diketuai oleh polisi. Bener tuh. Polisi. Iya, ada sebelumnya kan. Edi Ya? Edi TNI. TNI. Ya maksudnya oleh aparat. tuh. Ya. Kan secara hierarki Erick Thohir lebih mumpuni loh secara dia pernah mengurusi Inter Milan. Industri lah ya. Untuk industri sepak bola, kemudian untuk koneksi internasional. Ya. Oke, karena memang dia bermain dari sisi bursa itu. Iya. Sehingga mudah untuk memainkan naturalisasi ini gitu. Itu punya power ya Bapak. Jarang-jarang loh kualifikasi Olimpiade sampai dihadiri langsung oleh ketua presiden FIFA. Dan Olimpiade main aja di lapang latihan gitu di Perancis. Bereleh kan hiji 0 kan bisa lawan ini. Secara tidak langsung kan statement itu bahwa menunjukkan bahwa Erick Thohir gak mampu buat
membereskan masalahnya gitu. Masalah sepak bola Prioritas Indonesia. katanya tadi katanya Gak mampu prioritas. atau belum? Gak Karena mampu. Erick Thohir baru Anjrum. menjabat loh, baru menjabat. Dia belum kalau kita ngomongin ini tahun 2029 nanti, fair. Fair. Kita berbicara data. Iya. Kan kita berbicara data hari ini. Baru udah 1 tahun lebih ya. Iya. Tapi kan peringkat FIFA pun stagnan, gak naik gak turun. Ya kan kamu tahu kualifikasi di FIFA peringkat kan sangat susah. Naik bro, harus itu peringkat timnas di FIFA naik jauh. Dari awal tuh 107 sekian, sekarang 133 walaupun masih jauh ya kalau dibanding Vietnam, Thailand. Thailand tuh sekarang bro 101 kalau nggak salah. Vietnam 111. Indonesia 133, Malaysia 134. Tapi bener harus digarisbawahi bisi kangeunahan teh nya cenah. Ya kan gini, maksudnya cuma itu yang itu mah wilayah mainnya dia lah gitu. Tapi bisa gak sih dia ke wilayah lain kan belum tentu. Kan belum kan? Ya berarti harus kita lihat. Ya, tapi kan kita lihat dari satu sisi, memang kan itu mainannya, Iya. ya mainannya memang di situ di bursa itu. Nah, tapi di satu sisi, karena ya kalau saya sih melihat dari titik berat, ya, memang ini bukan sesuatu hal yang tidak baik bukan, tapi tetap baik gitu. Sebagai bentuk prestasi, ada tadi kan kenaikan rating timnas Indonesia di FIFA ada naik lah gitu. Mungkin dari sisi itu secara data naik, tapi kan kita lihat atmosfer sepak bola di dalam negeri sendiri. Ya. Nah, kan sebagai ketua umum, Iya. walaupun dengan berbagai peliknya kepentingan, Iya. termasuk masuknya ke dalam lingkaran di sepak bola ini, kan sebagai ketua umum tidak hanya membicarakan terkait naturalisasi memang Betul. yang semestinya gitu. Iya. Di mana itu berjalan beriringan. Iya. Jadi ya kalau memang hari ini ditargetkan itu ya tidak salah juga untuk naturalisasi. Tapi tidak dibenarkan juga kalau misalkan apa yang semestinya dibangun Gak dibangun. Ini kan naturalisasi, proses menaturalkan, Iya. ya kan? Tapi naturalnya nggak ada gitu. Jadi proses itu yang semestinya memang toh hari ini liga kan presiden dulu, gitu kan? Iya. Itu good landingnya Jokowi. Iya kan? Bahkan kan Piala Presiden kan 2015 dijelaskan loh Iya. oleh ketua pelaksana ya, Marwar Arsira itu. Iya. Nah, oleh Bang Ara ini kan dijelaskan bahwa ini tidak dari APBN, tidak dari APBD, Iya. gitu kan? Tapi ini dari sponsorship, gitu kan? Entah sponsorship dengan bentuk seperti apa dan bagaimana, gitu kan? Tapi pada dasarnya ini berarti kan untuk menjaga atmosfer di dalam negeri supaya masih tetap ada kompetisi. Cuman yang disayangkan hari ini dari sisi kebijakan lainnya gitu, yang saya lihat gitu kan, gerakan-gerakan yang cukup besarnya itu tidak ada yang signifikan gitu untuk pembangunan di dalam pengembangan SDM di dalam negerinya sendiri. Ya. Lebih titik beratnya di naturalisasi. Bukan berarti harus ada titik berat di salah satu. Iya. Memang hari ini oke lah kalau secara politis targetnya Jokowi gitu kan. Targetnya periode ini gitu kan. Dan di awal tahun tadi dibilang Erick Thohir itu belum itu mampu gitu kan. Ya memang sampai saat ini dia tidak mampu. Biasa. Gitu. Tapi versinya ini memang secara periodisasi belum selesai. Iya. Dan baru dimulai. 1 tahun awal ini. Tapi kan tidak boleh ada titik berat Iya. dalam proses. Dan ketika Pak Erick baru menjabat, ingat tuh ada isu besar Kanjuruhan. Itu kan Ya. pas Erick Thohir baru terpilih. Sampai sekarang kan Iya. Dia sepi OP fans MU gitu. kenapa Anda bawa-bawa MU anjing? Ibra ya, terus teh Pogba sama gitu. Dek pake. Gak ada. POV pas Liverpool, emang Nunes gak pake? Emang Nunes gak pake? Kalau kemarin ribut anjing. Jadi supporter Kolombia ya Emang bertanya. prestasi anu cenah dari Nunes setara dengan Erling Haaland? Kan itu statistik. Oh kaya, jangan ngeliat itu dari PSM. Tapi asup Liga Champions teh enak. Hah?
Europe. Tahun kemarin Liverpool Europe sama Europe. Transisi. juga transisi. Transisi naon? Jelas itu mah transisi dari Klopp ke Arne Slot. Kita balik lagi guys. Kenapa Anda bawa Nunes anjing? Iya, sebagai fans boy. Iya Intinya fans MU, ya fans Liverpool. Udah kemarin pernah musim awal kalah dua-duanya 0. Kan kita udah berbicara Newcastle United. Oh iya, selesai. Liga Inggris kita udah selesai. Liga Inggris kita selesai kan? Udah selesai. Musim sedang berjalan. Nah, pramusim sedang berjalan. Kita fokus lagi ke Nah, naturalisasi. intinya manajemen gitu, manajemen di input gitu, manajemen di internal gitu yang Tapi paling secara penting. permainan di timnas sekarang lebih enak ditonton nggak? Enak menurut saya. enak Enak. Sintayong. Nah, ini juga nih banyak yang gini. Ya, banyak yang mengatakan bahwa permainan timnas sekarang bagus gara-gara banyaknya pemain diaspora lah, kita sebut pemain diaspora. Tapi kita jangan lupakan juga master Ya, betul. ininya nih. Sintayong kan sebenarnya kalau pemain naturalisasi, pemain diaspora ini bagus, tapi kalau pelatihnya nggak cocok kan Cuma juga kan. butut oke Brazil lah kamari ini dengan pemain kapasitasnya edan gitu. Tapi ribu oke kan di Copa America kan. Tapi kehadiran Sintayong kan luar biasa gitu. Ya justru bagiku timnas ayeuna bagusnya ya karena Sintayong. Jadi konstruksi dan skema kepelatihan dan Jelas. pembinaannya jelas. Bahkan Hernando pun pernah terselamatkan oleh Sintayong gitu. Jadi pernah cedera. Oh yang ditangani dokter Yang gadungan. ditanya dokter gadungan tuh gak usah operasi, cek Sintayong tuh Operasi, operasi. bener. Pada akhirnya kan dioperasi. Berarti kan emang kapasitas Sintayong Tahu betul ya. tahu betul karena terbuktilah udah bisa ngalahin Jerman gitu di Piala Dunia. Benar. Terus banyak yang bilang juga katanya supply dari Erick Thohir selaku ketua PSSI itu berlebihan nih kepada Sintayong. KBK hayang si Sintayong dicumponan lah gitu. Akhirnya kan logikanya sahanyut ke hayang nyumponan karena prestasinya kelihatan gitu kan. Secara skema permainan dia bagus, pembinaan bagus. Dan memang Ya yang itu mah mesti reward lah. yang mesti dibangun itu ya apresiasi itu. Betul. Apresiasi itu tidak hanya berbentuk reward saja gitu kan, tapi membuka ruang dari sisi kesempatan untuk bukan menuntaskan, istilahnya kita melihat progres perkembangannya gitu. Ya. Buat all out lah. Ya, tapi tidak hanya reward yang dibicarakan, tapi reward ini kan bagian daripada apresiasi. Ya. Jadi satu sisi kalau melihat cara manajemennya Erick Thohir, oke gitu. Secara dari sisi pengembangan untuk manajemennya. Tapi memang kalau dari sisi titik beratnya tadi, titik beratnya kan semestinya tidak ada. Mungkin kalau dibilang jomplang, entah ini karena konten, entah ini karena memang terlalu banyak komentator, atau misalkan ini memang terlalu banyak tidak ditayangkan hal-hal yang memang dibangun untuk nanti sebuah achievement berikutnya. Iya, yang sengaja disiapkan nih. Sengaja disiapkan Betul. untuk nanti menaikkan elektabilitasnya. Ketika isu naturalisasi ini sudah mulai selesai, Nah, ini nih. Tapi gini Gus, isu ini pertama kali naik gara-gara siapa sih? Gara-gara Jokowi. yang mana nih? Yang mana? Gara-gara Struik. Oh, naturalisasi gini. Gara-gara Struik Enggak. ganteng. Ini kita obrolin itu nanti ya fenomena ini fans Momo dan sebagainya. Awalnya sebenarnya bukan periode Erick Thohir, sudah ada pemain era sekarang yang naturalisasi itu. Sebelumnya juga sudah ada. Si siapa? Sasi ketua PSI sebelumnya tuh Edi kan? lain. Bukan Tino R. Sasi anjing. Pak Eta lah. Ketua sebelum ini Cek. 2016. cek dong. Aku. 2016. Iya sebenarnya ini juga legacy dari ketua sebelumnya yang sudah merekrut beberapa pemain bahkan pelatih timnas sebelumnya Simon kan yang turun langsung nge-DM-an pemain-pemain diaspora ya. Daek tuh gabung di timnas Indonesia. Muhammad Iriawan. Iwan Bule. Papua eta. Nah, legasi Iwan Bule itu legasinya sebenarnya ini juga jadi salah satu peninggalan Iwan Bule gitu. Kayak Sandy Walsh. Terus siapa lagi ya? Itulah salah satunya Sandy Walsh itu yang masuk ke zaman Iwan Bule. Terus sekarang zamannya Erick Thohir, Ivar Jenner, kemudian siapa?
Rafael Struijk, Tom Haye yang paling baru, dan Jens Rappen itu ya. Sorry, disclaimer dulu. Saya mengikuti sepak bola, tapi saya tidak menghafal itu semua. Ya. Ya. Tidak menghafal itu semua, tidak mendetail seperti itu. Tapi saya coba melihat, mencoba menganalisis setiap kejadian yang terjadi, momentum untuk mencocokkan proses, momentum, kemudian ini ordernya siapa, dan lain sebagainya. Gimana Pak analisis Anda? Nah, jadi kalau melihat dari situ ya sepak bola nggak bisa lepas dari politik itu sendiri gitu kan. Itu juga diakui baik dari pihak yang pro atau dari pihak yang kontra dari naturalisasi, ya kan? Mau itu kalau kita lihat mau Bung Toel, mau siapa, Coach Dustin gitu kan, dengan dua kutub itu, tapi mereka juga punya peran di sepak bola yang cukup berperan gitu. Tapi kan mereka juga tidak menafikan bahwa ada proses kekuatan politik yang memang dibangun turun di sana. Ya. Satu sisi Erick Thohir punya manajemen dan kepiawaian dalam dunia sepak bola. Tapi satu sisi juga dia ikut dalam proses politik ini. Ya. Apalagi kan Erick Thohir ini kan ketua tim pemenangannya Jokowi pada saat itu gitu kan. Ya. Jadi kalau melihat sepak bola ini ya kita nggak bisa berbicara natural saja selain daripada naturalisasi, natural dalam bentuk proses pembangunan SDM-nya ini, tapi kita juga lihat gitu kan karena tidak sedikit yang memang punya potensi akhirnya terganjal entah regulasi entah proses politiknya sendiri gitu. Ya, benar. Banyak kan sebetulnya yang berpotensi di dalam negeri sendiri, kualitas pemain yang notabene pada akhirnya karena persoalan tadi kayak isu di U16 yang pemain titipan. Iya. Nah itu juga kan ada tuh yang katanya pemain naturalisasi pada akhirnya menutup kesempatan pemain lokal. Gimana? Setuju nggak? Kenapa tadi saya menanyakan itu adalah mana di berita ada pemain divisi Liga 2 gitu yang mengomentari bahwa saya sama kok baiknya dengan Thohir. saya lupa namanya. Saya sama kok baiknya dengan pemain-pemain naturalisasi. Ya. Why? Pemain Liga 2 mengomentari pemain naturalisasi yang sudah jelas mau prestasi di timnas. Kan nggak fair. Secara kualitas jauh menurut saya pribadi. Terpantes gitu. Terpantes lah menurut saya pribadi. Dan mengeluarkan statement seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, justru ketika pemain naturalisasi ini hadir, harusnya pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia ini termotivasi dong harusnya. Ketika memang kalau misalkan ada sisi prestasi bahwa wah yang gara-gara naturalisasi kan saya untuk membela timnas berkurang, harusnya kan jadi motivasi dia untuk berkembang dong. Ya buktinya masih ada kok pemain lokal yang main sekarang kan. Ya bisa gini. Ya sama-sama istilahnya dari sisi kan tadi terhambat dan lain sebagainya. Tapi kan sama-sama punya harapan. Toh dengan naturalisasi juga dengan harapan. Entah itu bisa jelas, saya nggak jelas. Iya. Yang tadi juga berharap. Tadinya berharap seperti itu. Untuk komen itu untuk bisa dilihat gitu. Hanya karena prestasinya ada gitu. Jadi nah kan bisa aja itu terhalang regulasi ataupun tidak tersalurkan. Regulasi yang mana nih? Ya atau tidak ada momentum kompetisi. Tidak ada momentum kompetisi. Ada kan liga? Liga apa? Liga 1 kan berjalan di Indonesia. Semua juga melihat dan pemain pelatih Sintayong pun kan beberapa kali saya lihat melihat perkembangan liga kan. Kompetisi ada. Kan persoalannya tidak hanya soal kompetisi. Ya. Untuk mengembangkan itu tidak soal kompetisi. Ya. Fasilitas, edukasi, fasilitas yang memadai. Kalau kita membandingkan Liga 1, Liga 2 dengan Liga 1, Liga 2 di luar, dari sisi fasilitas, Liga 1 kita Liga 3 di Eropa misalnya. Mungkin Liga 4. Iya, betul. Ya bahkan kalau di kayak gitu, Liga Inggris atau di Amerika, bahkan ada Liga kampus loh gitu. Ya. Dapat kan? Berarti pemain kualitas liga kita masih kurang tertinggal dong. Iya, kenapa gak dibenerin? Maksudnya itu kan. Nah, kudu gencar naturalisasi. Oke, untuk motivasinya opat lah. Ataupun ada jawabannya. Katanya Erick Thohir pernah ngomong gini. Bukan Erick Thohir, kaki tangannya lah. Proses naturalisasi ini akan berhenti ketika kualitas pemain liga sudah setara dengan pemain naturalisasi. Maka naturalisasi ini
diberhentikan. Kalau kualitas kan. Kalau kualitas. Tapi kalau kualitasnya gak dibangun-bangun gimana? Iya, makanya itu pertanyaan, apakah di sisa periode Erick Thohir sampai 2009 ini akan Gini, terwujud? naturalisasi ini dilaksanakan dengan target, Iya, ya kan? betul. Kalau udah Peningkatan ini juga harus dengan target juga dong. Naturalisasi ini melihat karena ada target kompetisi yang lebih besar dan ini bisa jadi kesempatan untuk Indonesia naik ya, ratingnya. momentum lah. Momentumnya ada. Di situ. Walaupun ini tidak ada momentum yang dekat, tapi kan harus ada target dong Iya. untuk menciptakan momentum di mana kesetaraan itu Ada. Ketika momen itu datang, kita sudah siap. Nah, Poin itu. Poinnya itu. Oke. Ya, mengakui lah secara sisi evaluasi memang itu ada. Anjing serius. Tapi kan berbicara Katanya ada, katanya ada. berbicara naturalisasi. Saya kan tadi berbicara naturalisasi kan. Iya. Poin saya tetap setuju untuk hari ini naturalisasi karena Iya. memang terlihat Masih berdampak cukup Berdampak signifikan besar. untuk prestasi timnas ya, Timnas. bukan liga karena liga masih stuck nih. ya itulah yang jadi permasalahan saya adalah ya fair dong ketika kebutuhan Sintayong, kebutuhan pelatih timnas Indonesia ini ingin membawa pemain yang Ya, berkualitas. karena tuntutan dari PSSI timnasnya harus berprestasi kan. Iya. Maka Sintayong minta datangkan itu pemain naturalisasi. Dan kebetulan ada satu siapa sih yang kiper dulu pengen dinaturalisasi oleh Indonesia dan dia menolak dulu tuh. Tapi karena prestasi timnas meningkat, dia jadi mau kan. Seenggaknya sepak bola Indonesia kan dikenal, Dilihat berarti ya, dilihat potensinya. kan. Tapi satu sisi yang dikatakan Coach Justin, memang tadi kan berbicara soal bagaimana proses pembangunannya. Satu sisi kan banyak juga pemain kita yang memang dari sisi kualitas itu bagus, tapi ini kualitas SDM dari sisi mental yang pada akhirnya toh banyak juga yang main di liga luar. Bukan persoalan dia ingin main di liga luar, tapi karena apa? Karena kesejahteraan di luar itu jauh lebih proper dibanding di dalam Kejelasan menjelaskan pensiun termasuk karir dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah pendapatan katanya pemain Indonesia tuh Liga Indonesia termasuk besar loh Pak. Itunya apa? Termasuk besar. Nilai kontrak dan sebagainya. Termasuk besar, tapi kan maksudnya melihatnya gini, apa ya? Kenapa itu tidak dibangun gitu? Ya, ya. Tidak dibangun Nilai pasar yang besar tuh sesuai dengan kualitas liga. Nah, gitu. Kalau ini kan kualitasnya kita bilang rendah, tapi harga edan-edanan gitu kan. Pak tarik-tarik. Nah, itulah si pemain manajemen. Iya, iya betul. Contoh si Yakob Sayuri kan kembar nih dia tuh. Ya. Kalau satu pindah harus paket, dua-duanya harus pindah. Dan sekarang kan mainnya tuh di Maluku United, tim promosi. Apa tuh seberapa kontraknya? Seberapa miliar gitu. Pokoknya sapoe teh si Yakob itu menang 20 juta sapoe. 20 juta nih Dengan sapoe. kualitas Dengan kualitas ya lokal, dengan kualitas lokal. biasanya kan hanya lokal ya. Dengan kualitasnya bagus apa enggak? Dilihat dari pemain Indonesia dia ada di atas ya. Di atas Tapi rata-rata. di atas rata-rata. Tapi untuk nilai yang seperti itu dibanding pemain Thailand yang main di Liga Thailand jauh. Jauh kan? Jauh. Udah fair kan? Iya. Lanjut. Manajemen Federasi Sepak Bola Indonesia itu yang penting mah, Yang harus dibenahi. yang harus dibenahi Nah, itu mah. akar masalahnya. Karena itu akar masalahnya. Gini, PSSI itu pusat. PSSI itu pusat ya. Di setiap daerah tuh kan punya juga Tasik punya manajerial asosiasi sepak bola kan. Kalau misalkan tugas yang Ya, tadi Anda kan pernah ngobrol nih sama PSSI Kota Tasik. Ya kan? Pernah kan? Iya kan dulu pernah katanya ngobrol sama PSSI Kota Tasik. Gimana tuh? ya mereka pun dalam segi pembinaan merasa kebingungan karena memang atmosfer sepak bola di Tasik Jawa Barat kan identiknya Persib kan. Terus ketika diskusi itu ada isu bahwa pemain Persib Kota ini beres latihan malah mie ayam. Jadi secara sisi pembinaan memang nggak ada. Nah, kalau misalkan tadi berbicara pembinaan secara keseluruhan, saya rasa kalau melihat dari kebijakan PSSI untuk membangun sisi ini tuh udah ada. Cuman balik lagi, apakah kesiapan setiap daerah ini sudah ada dan bisa merangkup kebijakan yang dibangun oleh PSSI ketika ini membangun negeri? Kan yang dibikin pusat apa, yang terjadi di daerah tuh apa kalau menurut saya pribadi. Kalau misalkan ngeliat dari situ, saya yakinnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Erick Thohir dan kebijakan yang dikeluarkan oleh PSSI ada kok
Iya, Ya, ada ini mah pasti ada. membangun. Cuman kan dari sisi ini bukan cuma PSSI yang harus bergerak kan, dari bawah birokrasi pun harus bergerak dong. Itu yang jadi permasalahan hari ini sebetulnya. Cuman memang kebetulan sisi naturalisasi ini sedang hype. Ini jadi sebuah isu hangat. Ya. Itu yang guys saya Ya kan masalah regulasi, masalah struktural, intervensi struktural daripada kebijakan dan regulasi. Contohnya kompetisi yang lokal ataupun yang misalkan jalurnya pendidikan gitu, Nah, dibenahi gak ada gitu? gini, saya pernah ketika saya ngobrol dengan Persikotas, kewajiban PSSI hanya sebatas asosiasi. Curiga jeung si Ginda yuk, Jadi saya lupa nama ketum itunya. Hanya sebatas asosiasi kan, membuat kompetisi atau lain sebagainya. Kenapa di Tasik Persikotas ini tidak hype dan tidak maju kayak misalkan di Garut, di Ciamis ada PSGC Ya, tidak terlalu berkembang. dan berkembang? Karena manajerialnya itu kurang dan PSSI seutuhnya tidak bisa masuk ke dalam kebijakan manajerial yang ada di setiap klub. Jadi sisi manajerial kesadaran ini juga jangan cuma di PSSI, tapi di sisi klub juga harus dibangun sisi kebijakan. Nah, ini yang tidak bisa disentuh oleh PSSI. Oh, berarti kesepahaman ya, Pak ya. Tapi kan Sebetulnya kalau- gini, kalau ini itu dulu, ini difasilitasi, bentar, kalau itu difasilitasi, Bisa jalan-jalan aja gitu. Masalah difasilitasi, kalau kita berbicara fasilitas, Tasik misalkan Dadaha ada fasilitas sarana sepak bola kan nggak cuma urusan PSSI. Ah, itu masuknya udah ke dinas Itu mah lain udah itu ke mah. dinas. Dinas lain itu. Nah, kalau kita berbicara kebijakan itu, kenapa Persib bisa sebesar ini ya? Karena manajerialnya sudah sehat dong, dan dia bisa membangun akademi, bisa membangun fasilitas. Sedangkan kalau kita lihat di sini, tadi berbicara kata bangga, kan ada order juga di sisi politik. Iya. Kalau kita berbicara masalah fasilitas sepak bola yang ada di Tasik lah bilang banyak kalau sepak bola, cuman memang tidak terurus. Nah, di sini Kita kembalikan dulu. Kita mau berbicara soal manajemen sepak bolanya atau kita mau berbicara soal pembangunan SDM. Ah, ini Dari lebih sisi jauh global. lagi Tapi ya. kan tadi disindir tentang fasilitas. Iya, maksudnya gini kan ketika berbicara fasilitas maka harus ada ternyata betul intervensi daripada PSSI ini sebagai asosiasi yang secara general yang ada di Indonesia gitu kan, yang secara umum, dimana kan harus ada satu bentuk yang memang ya ini tidak terlepas dengan Ya, pemerintahannya juga, Ya. di Jelas mana lah itu. ya ini harus dibangun berarti kan. Konektivitas ini termasuk sampai ke daerah. Iya. Bentuk-bentuknya seperti apa dan bagaimana. Ya. Ini tidak hanya berbicara manajemen sepak bola dan lain sebagainya. Tidak hanya mencakup itu. Kalau misalkan ini memang grand design gitu kan, dari nasional sampai ke daerah, ada sebuah konsepsi besar untuk bagaimana membangun SDM di tingkat daerah dengan berbagai kompetisi yang digunakan oleh apa istilahnya mungkin disarankan oleh PSSI ke pemerintah untuk bisa dilaksanakan sebagai bentuk support Ya. dalam pembentukan dalam pengembangan SDM di tingkat daerah. Jadi berbagai event dan lain sebagainya. Toh pada akhirnya ini bukan hanya hubungan antara manajemen sepak bola dengan PSSI-nya saja yang sehingga PSSI tadi dikatakan tidak bisa masuk. Bagaimana bisa masuk kalau tidak ada ruang untuk bagaimana ini bertemu gitu. Maksud ruang bertemu itu kan tidak lain adalah sebuah kompetisi Ya. atau ruang-ruang di mana siapapun yang punya klub atau SSB ataupun apapun itu yang berhubungan dengan sepak bola yang dimana terasosiasikan secara baik gitu, baik dari sisi penyelenggaranya atau wasit atau misalkan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sepak bola termasuk SDM-nya sendiri, pemainnya sendiri gitu. Nah, kalau berbicara tentang SDM yang berhubungan dengan sepak bola, sebenarnya ada grand design-nya dibikin tuh tahun berapa? Ini Villanesia kan tuh kalau nggak salah, itu kan grand design SDM untuk sepak bola nasional. Tapi ruang untuk bertemunya tadi di bawah, apakah sudah tercipta Nah, atau apakah ada belum? kebijakan-kebijakan yang memang runtutannya itu sampai ke daerah, Iya. yang di situ baik dari sisi fasilitas ataupun fasilitas anggarannya sendiri gitu kan, postur anggarannya untuk sepak bola sendiri, Iya. maksudnya buat olahraga secara umum, Sudah khususnya sesuai. untuk sepak bola, itu sudah sesuai dengan konsepsi Villanesia itu enggak? Ya kan tadi dicontohkannya, bahkan dengan adanya Liga Santri, ayo lo santri anu berbakat bisa nepi timnas Timnas, gitu. Terus bahkan mun tadi melihat Tasiknya,
Dan Contoh- itu bukan oleh asosiasi secara langsung, tapi asosiasi mendampingi kan. mendampingi. Contoh SMA 3 yang ke Thailand kan ada yang dibawa jadi timnas futsal dalam satu kompetisi. Berarti saat kompetisi itu ada atau jalur itu ada, Maka terbuka. pasti kepanggih gitu. Iya, iya. Setasik nawe gitu ta. Berarti hari ini memang nggak ada sama sekali. Bukan Enggak, tidak ada sama bukan sekali. tidak ada. Terus Karena terlalu fokus ke naturalisasi. saya aneh Enggak. Kita ini aja nanti mudah-mudahan ini benar-benar beriringan gitu Pak. Iya. Ketika naturalisasi ini Mungkin gencar, sedang dipersiapkan sedang- regulasinya. Ah, dan ini karena akar masalah jelas dong, mencabut akar kan lebih sulit daripada memetik buah. Iya. Betul kan? Barangkali saja memang kesulitan ini sekarang lagi ditangani nih oleh PSSI dan Apa jangan-jangan terlalu sulit? Jadi gak mau. mudah-mudahan setelah isu naturalisasi, karena saya yakin isu naturalisasi ini pasti akhirnya juga akan basi-basi juga gitu, dan ditaikanlah ini akhirnya Isunya akan basi, Hah? tapi naturalisasinya akan berlanjut. betul itu kan, jadi proses naturalisasi itu jadi biasa saja gitu, sekaligus isu yang ini pembinaannya Nanti semakin yang ini naik, Ah, nanti naturalisasi naik juga karena dibutuhkan. betul, jadi akhirnya balance, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, Mudah-mudahan. mudah-mudahan seperti itu. Tapi terakhir nih, fenomena terakhir aja singkat, fenomena fans FOMO. Kemarin kan ketika U23 tembus semifinal tuh, banyak nobar di mana-mana yang sebelumnya nggak tahu sepak bola, akhirnya juga ikut nonton bareng dan gimana? Emang Tapi fenomena pomonya. Tapi rata-rata yang ngadain nobar tuh kepala daerah. Iya. Challenge. anu yeuna ngejeblag ge. Anu Aku gitu. banget teh. Lebih besar daripada Sintayong. Gitu. Bener anjir. Di WA Wing pernah nge-repost 40 banner gitu. Anu KB aya caleg atau polisi atau TNI nu KB selamat berjuang timnas, foto nanti segede gaban ini. Foto Sintayongna leutik, kamu foto si Arhana gini leutik. Ya pokoknya nama banner-banner anu aya beungetan pernah nyieun banner nobar tapi beungeut unggul aja gitu. Nah, poin dari situ kita bisa memaknai apa itu? Tapi kalau kata Pangga muaknya apa? Kalau dari saya kan gini, karena dari sisi momentum, sepak bola di Indonesia ini kan terlalu kental Iya. dengan politiknya, terlalu kental, terlalu diadukan. Politisasi lah. Politisasinya terlalu kental gitu. Pada ya bagaimana cara mengurangi itu? Ya memang gini ya, naturalisasi ini kan jadi isu. Jadi isu yang sangat seksi untuk digoreng, mau jadi baik mau jadi buruk gitu kan. Iya. Tapi pada dasarnya ini menaikkan rating PSSI, memperkenalkan PSSI, menaikkan kans ketua umumnya gitu kan. Betul. Dengan berbagai macam isu dan kontennya gitu kan. Toh sama dengan kejadian FOMO itu, bahwa nonton nobar sepak bola ini ternyata dari sisi displaynya lebih besar orang yang mengadakannya daripada dengan sepak bolanya. Berarti dari sisi poinnya saja sudah terlihat gitu. Apa yang mau dibesarkan? Apa yang mau dibesarkan, apa yang menjadi tujuan di sana. Ya. Toh pada dasarnya akhirnya tidak akan berkembang. Kenapa? Kok yang dibesarkannya naturalisasi? Ya ini seksi, barang seksi gitu. Ya. Bisa jadi barang seksi Betul. gitu. Jualan Tapi yang sangat apakah itu tidak baik? Baik juga, bagus juga naturalisasi gitu. Cuman sudah jelas kita memang FOMO seperti itu. Akhirnya kan seksinya di situ yang dibangun ya. Ya sebagai contoh mah harusnya sepak bola itu bisa dijadikan alat politik yang baik gitu. Bukan dijadikan alat politik untuk kepentingan-kepentingan itu. Ya contoh kasus kemarin Mbappe ngasih statement tentang pemilu di Prancis kan berdampak baik itu bagi anak-anak muda di Prancis. ya, membuka mata ya. Membuka mata gitu harusnya. Itulah fungsi Dari sisi Itulah, kualitas dari itu. sisi kualitas federasi yang harusnya maksud seperti politiknya itu. gitu ya. Anda selesai. FOMO, kualitas, prestasi, nggak ada masalah. nggak ada masalah, aman berarti. Aman menurut saya. Oke. Jadi tinggal besok kita nonton timnas 19-nya. Kita nonton Jens Reven mencetak gol.